Bagian ginjal dulu ini saya pegang. Ini kedua di saluran kencing. Untuk kencing ya. Ini jalur produksi nih. Jalur produksi tapi bisa untuk kalau perempuan juga umpama susah punya keturunan. Nah, kita ini bagian usus besar, lambung ya, gampang kram tuh di sini. Ini jalur kepala. Ya, ini saya mulai ini bagian ginjal. Ginjal itu kadang-kadang yang ambil kanan adanya di kiri, jadi disilang itu sarafnya. Saya bagian ginjal dulu ini saya pegang. Nah, saya pegang ini ada jalan enggak tuh, ketahuan di tangan saya tuh yang satu nih, yang kirinya saya pegang aliran darah tuh. Kalau jalan-jalan, kalau enggak ya gimana caranya? Cari lagi posisinya. Tinggal mungkin semili juga enggak kena sih. Ya ini terasa. Ya. Kurang dikit, oke. Ya. Ya, di aturan sih ya sekian menit lah. Kalau saya sih enggak sampai itu, yang penting udah kaitan jalan lancar di tangan saya ada kontak ya udah saya. Jadi nggak menurut lama sekian menit juga. Saya, tuh, nah kita bereskan. Terasa sama usul. Ini kedua di saluran kencing. Untuk kencing ya. Nah, saluran kencing. Jadi yang kencing kalau apa nggak pakai aturan itu kan berarti ada antara kelemahan dua antara saluran kencing dan saluran kencing. Jadi yang saya saluran kencing dulu. Tuh. Dari sini aja udah bisa, yang darah tinggi juga bisa menurunkan darah tinggi. Rasa ya sampai sini. Ya, iya, langsung kontak ke mana kontak ya. Jadi mana yang salurannya lemah dengan sering ikut jalan. Mantap. Langsung. Nah, jadi kandungan kencing. Kandung kemih berarti itu ya. Nah, ya. Jadi kalau yang kencing yang nggak pakai aturan itu antara udah berarti yang dua ini ada yang kerusakan gitu, ada yang lemah bukan rusak ya, lemah salurannya. Gitu. Langsung yang kelihatannya mukanya pucat, pada gairah itu dari sini dari refleksi itu bisa membangkitkan seger lagi. Ini jalur produksi nih. Jalur produksi tapi bisa untuk kalau perempuan juga umpama susah punya keturunan yang penting dari apa hasil penilaian dari dokter ya ada subur. Nah susah juga bisa dari sini dia dibangkitkan. Reproduksi berarti ya. Produksi. Reproduksi. Perempuan laki juga di sini produksinya. Berarti biasa dipanggil ya Pak? Bisa. Dipanggil. Sering kemana aja. Berarti praktek di umpama di Panjang Suci bisa ya di tempat saya di sini bisa, kan bisa. kan masuk di ya. tim saya di grup saya berarti bisa diadakan hari apa gitu. Bisa. Nah kita ini bagian usus besar yang suka orang apa Sembelit apa sembelit gitu. Kalau totokan lamanya berapa? Ya Detikan atau ada dirasa? kalau di itu kan sih rata-rata ada 5 menitnya. Kalau saya nggak pakai itu tuh yang penting udah apa aliran darah di sana di sini udah saya pegang udah jalan lagi jalan. Berarti Bapak udah profesional bagus Pak. Itu yang dibutuhkan pasien itu ya. Jadi nggak seperti sekian menit enggak ya sih. Kalau pertama sih mungkin ada semenit 2 menit ya lah gitu ya.
Kalau udah 2 kali sih nggak sampai, udah tak jalan ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lagi direfleksi ya. iya betul. Udah pengalaman berapa lama Pak? Ya saya dari 96. 96 Udah sekarang nasional udah. 2020. Berarti berapa tahun Pak? 96 berarti 2020. 24-nya. 24 tahun ya Pak? Iya. Lama juga ya Pak? Lama ya. Tapi sebelumnya saya sih udah waktu kerja tuh udah punya jalur ini tapi nggak boleh digunakan karena takutnya orangnya penting perlu diobatin. Saya kan kerja, jadi apa istilahnya jadi rasa inilah. Tetap nggak mau mengecewakan lah. Selama 24 tahun itu kira-kira pernah ada yang pasien setelah direfleksi seperti ini merasa ada keluhan atau malah tambah parah atau gimana, itu ada cerita nggak? Insya Allah itu baru sekali saya tuh ada gitu tuh, waktu di Indramayu. Jadi dia kan punya stroke ya, tapi stroke-nya nggak begitu parah. Nyatanya udah berobat ke dokter, terusan dia minta diobatin sama saya obatin. Udah diobatin, nih obat ini kalau mau minum, tapi jaraknya 2 jam satu ya. Kalau obat dari saya dulu minum, oke minum. Itu udah 2 jam baru makan, itu juga harus makan dulu kalau mau minum obat yang itu lain tuh. Jangan habis minum ini. Itu titik apa itu? Karena hati. Ya tuh. Kalau yang saya tusuk sakit itu berarti udah lumayan parah gitu. Ada penyakitnya. Kalau yang ada penyakitnya sih lama baru berasa gitu. Itu masih bagus. Berarti nggak spontan Pak? Nggak spontan. Kalau itu spontan ya, langsung sakit itu berarti jelas ini ada penyakitnya. jadi semacam Ada pengeluhannya. semacam terapi lah ya Pak? Iya ini kan Harus terapi. continue ya Pak? Ya. Seperti itu. Kalau saya itu nggak banyak. Cuman saya kalau pengobatan saya cuma 3 kali. Biasanya Yang kurang juga 3 kali. Kecuali udah 3 kali saya sukses, selesai 3 kali, itu mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali kesananya tuh. Kesananya sih gitu. Kalau saya sih nggak terus-terusan gitu. Gimana Pak waktu ditotok seperti ini perasaannya Pak? Enak, lebih fresh. Memang sampai terasa sampai sini Reaksinya itu seperti terasa luar biasa ini. Ini paru-paru. pemirsa, 24 tahun lamanya itu bukan waktu yang singkat, tapi cukup lama. Berarti ini Bapak sangat berpengalaman di bidang refleksi seperti ini dengan totok ini. Ya. Berarti bergabung sama Muara Jatim baru kali ini ya Pak? Ya. Baru kali ini bergabung sama Muara Jatim. Udah banyak pengalaman. Insya Allah ini bisa dipercaya. Apa itu? Ini lambung ya. Lumayan juga ya Pak, lama ya Pak? Lumayan. Di satu titik kaki aja udah berapa banyak titik Saya, gitu ya Pak? Ya paling ini saya ambil yang utamanya aja ya. Yang pokok yang pokok itu paling 17 ya. 17 titik dalam satu kaki ini, telapak. Jadi makan waktu 1 jam. Lama ya Pak? Lama lah. Jadi ya, cepatnya. Tapi kalau udah 2 kali ya nggak sampai. Kurang 1 jam. Kalau udah 2 kali, karena pertama tuh membongkar aliran darah yang tersumbat ya, tersumbat. Kalau kedua kali ya udah lancar. Ini titik apa ini? Ini titik gampang kram tuh di sini. Titik ini kalau terus untuk jalan bisa lumayan enak lah gitu. Untuk jarak jauh tuh bisa.
yang gampang kram di sini tuh. Lumayan panas ya. Oh, panasnya ya seperti untung ya rokok ada apinya disudutkan toh panas. Seperti itu ya Pak. Tadi di pas titik lambung panas. Berarti ada pengeluhan, kalau yang panas itu ada pengeluhan. Memang di pengobatan tim Muara Jati ini sangat komplit ya. Insya Allah Sangat komplit di Muara Jati. Pemirsa, di Muara Jati ini insya Allah ada berbagai macam teknik pengobatan, ya, ada refleksi, ada bekam, ada semacam ruqyah atau ruatan, ya insya Allah semuanya ada di sini. Dan insya Allah Taala semuanya ini profesional, ya, bukan hanya orang baru kemarin sore lah terjun di masalah seperti ini. Jadi itu apa tuh? Ya, alhamdulillah. Iya, ketika tenggorokan ini. Bagi yang mau refleksi atau ruatan atau hal lainnya, insya Allah Taala di sini siap sedia. Kepala semua ini, jalur kepala. Tapi malam itu pas kena jalur sarafnya itu bekasnya itu memar ya akhirnya menimbulkan sakit nggak bisa jalan gitu. Jadi ini harus tepat, maka yang udah sekali keduanya tuh kurang sedikit lagi, nah geser sedikit udah baru kena gitu. Itu kemana itu? Dua belajar khusus di sini, jari-jari di sini, tapi ini ada jalur untuk ke mata ini, ya, untuk ke mata kurang kita ambil dari sini nanti. Nah, kalau bisa ini untuk belajar musik dulu ya. Udah tanpa buku ya udah ngotok. Nggak usah udah hafal betul. Ya nggak lama kalau bawa buku. Alatnya cuma itu satu ya Pak? Ada. Oh ada lagi. Coba lihat Pak. Ini. Cuma dua? Nggak ada? Ya, dua cukup. Dua cukup. Ini aja kan bisa kemana-mana ini tuh. Biar satu bisa, seluruhnya bisa gitu. Bening gini ya Pak? Ini Kayu apa ini Bang? Namanya? kayu Kalimantan kan? Kalimantan. Boleh cerita sedikit Pak? Ya emang dari kawan coba dikasih itu ya. Dulu dapat ilmunya refleksi ini dari orang tua atau emang Bapak belajar dari seseorang atau bagaimana Pak dulunya? Dulunya tuh saya tuh jadi sering melaksanakan misalnya tuh kalau puasa sih puasa ya Tirakat gitu ya Pak? Tirakat tanpa disuruh sapa gitu, mau sendiri. Lama-lama ya akhirnya tuh menimbulkan kok saya tuh ada yang ngasih buku, yang ngasih bukunya lebih jahit, perantara orang tersebut lebih jahit, tulisan tusuknya sampai sekarang yang satu panjang segini ada di rumah. Itu waktu dapat pertama kali pertama. Jadi ya udah begininya terusan ya ngegali sendiri akhirnya ini ke sini. Belajar otodidak ya Pak, seperti ya Pak. Berjalan begini terusan saya bisa nanya orang sendiri yang ngomong perlu pada aja ke sini jalan apa rasanya sini. Jadi saya tanya ya itu. Setelah itu dapat kepercayaan dari orang yang sudah diterapi, ya. Akhirnya nyebar seperti itu ya Pak. Iya. Seperti ini pemirsa. Jadi awalnya Bapak Darja ini awalnya tirakat, puasa entah berapa hari Pak. Jadi enggak ini ya kadang-kadang
dengan waktu yang tidak ditentukan, Nah. akhirnya dia mendapatkan semacam katakanlah wangsit dari Allah Ta'ala Puasa ya. yang maha kuasa, yang lebih tahu akan keinginannya pada waktu itu. Saya nggak tahu bakal bisa Nah. begini juga. Setelah puasa dia mendapatkan wangsit tersebut, tiba-tiba ada seorang ya ngasih buku tersebut. Itu semacam petunjuk. Akhirnya Pak Darja ini ya singkat kata belajar otodidak, belajar sendiri, menggali sendiri. Setelah dicoba ada manggil satu orang, alhamdulillah orang yang dihadapi tersebut tiba-tiba sehat, pulih kembali dari sakitnya. Akhirnya nyebar-nyebar seperti itu, Pak. Nah, sampai sekarang 24 tahun lamanya, sampai 2020 dari 96, sekarang dia masih profesional, masih menghadapi pasien-pasien yang seperti ini. Kalau saya keluhannya tuh ngantuk. Saraf mata dihantam ya kadang-kadang. Saraf mata itu Keluhan paling utama ngantuk. benar tinggi akan saraf dia wis melemah ya. Ya saraf kepala yang kepala ke atas. Nanti di sini ada seperti macam ada bendolan. Nah itu tuh harus dikejar terus sampai jur. Kalau nggak dikejar gitu, ya udah sebentar minum obat, enak, kesananya kena kan. Paling utama keluhan mata. Nah, Pokoknya ke Cirebon aja sampai 6 kali 7 kali berhenti. saya udah umur 70 tahun ke itu cuma sekali berhenti terus cuma beli Saya bensin aja. paling kalah. Aturan Mana? ke Bongas saya berhenti dulu. Ya. Bongas kan dekat. Luar biasa. Meskipun saya cuma sekali ya dan saya gengsi bensin mangkat terus 2 jam setengah tadi 2 jaman saya pulang menangis nyawa sih gitu. Cipendei Subang. Jadi iya anu 5 biji iya anu paling nyeri pisan aya salah hiji. Tak eta dihantam. Jadi tah penyakit jalur ke mana teh eta ditembakna gitu. Begitu Pak, ada satu titik Satu dalam titik jalur ini yang jadi sini 5 itu ada paling sakitnya yang bukan paling main. sakit ya, Iya. itu ada satu titik setiap 5 jari ini. Iya. Itu kira-kira nyambungnya ke kemana itu? Ke organ mana? Organ seluruhnya kena semua ini. Semacam sentralnya urat Sentralnya, saya. iya, jadi emang sakitnya bukan main gitu. Nanti kira-kira praktek di Muara Jati di sini seminggu sekali bisa. Boleh belajar kalau Nah, misalnya nanti nggak ada jadwalnya panggilan jauh ya kadar ya itu. Nanti dijadwalkan lah. Ya. Dijadwalkan karena sekarang alhamdulillah bisa gabung sama ini sama tim Muara Jati. Insya Allah komplit di Muara Jati itu pengobatannya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang iya, kadang iya. Jadi nutilu itu teh salah hiji. Terus sampai lupa tadi. Tilu hiji iya. Singgir biasa. Pinggirnya, berarti nu iya nu lantem nah. Pemirsa, tadi yang disebutkan dalam 5 jari yang paling sakit dari 5 itu diantaranya apa namanya, jari manis ya Pak? Jari manis, jari tengah, Jari kelingking. sama jari kelingking. Itu alternatif dari 3 itu pasti ada yang lebih sakit. Lebih sakit. Tapi semua orang nggak sama. Ada Itu yang ini bisa dikatakan sentralnya dari Ya, saraf sakit. hati tersebut. Sakit. ya tuh panas yang bukan main sakit lagi. Sakit. Tujuannya itu ke seluruh organ atau seluruh badan, bukan satu titik atau satu tujuan organ saja yang tadi disebutkan dalam 3 titik yang paling sakit itu. Nah, coba ini Pak. Kalau yang belum menjadi ada sini foto besar ini. Besar ya. Ini foto ini juga bisa ini. Terus Itu manfaatnya untuk apa? yang untuk ini melancarkan aliran darah supaya jalan juga enteng nantinya gitu. Nah ini, Ringan lah ya, Pak. ini, nah sini bekuk, nah ini jalur apa? Ini jalur ke perut. Semua orang kalau melilit aja sakit perut aja Pak bisa dari sini. Otot ini utama yang besar. Ini termasuk lambungnya Pak. Oh iya lambung ya Bagian bisa. lambung, Bisa. asam lambung. Pantesan saya suka nyari-nyari pemirsa bagian ini. Suka nyari-nyari
Berarti asam lambung saya yang kena.